Pak, dari yang Bapak paparkan itu semua dari proses PWPN, KPK, NL itu tidak berdasarkan hukum sama sekali dari pertama 2012 sampai 2004 semuanya nggak berdasarkan hukum, semuanya berdasarkan kekuasaan, ya. semua ngaco, semua serampangan. Nah, untuk membuktikan itu apakah akan melakukan gugatan, Pak? Oh, sudah kami lakukan gugatan, baru belum bersiang. Kami lakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Andre. Saya yang ditagih. Andre saja yang ditagih oleh mereka. Andre saja yang dihukum. 25 tahun saya nahan diri. Saya dihukum terus. Sekarang karena saya ditagih, maka saya pribadi sebagai menggugat mereka, bukan Bang Setis. Saya pribadi sebagai pengasahan dengan besar Bang Setis menggugat DPU DPPN terhadap perbuatan maupun PMA. Kementerian Keuangan, Pak, ya? Sekarang Kementerian Keuangan. Jajaran termasuk jajaran Kementerian Keuangan, pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan, CQ BPN, BPPN, CQ BPN, CQ PKPN, KPKN. Ya itu semua. Oh ini harus lewat hukum, nggak bisa nggak lewat. Kalau ngomong-ngomongnya nggak diguna. Bukti-bukti yang ada ini saya bawa ke pengadilan dan sudah saya daftarkan. Jadi kalau dari melihat dari paparan Bapak tadi dengan prosesnya bahwa mereka melakukan dari awal sudah salah, kemudian melanjutkan kesalahan-kesalahan berikutnya yang sebenarnya kalau dikaitkan betapa mudahnya mereka merubah tadi seperti abuse of power, kekuasaan itu. Apakah ada kekhawatiran terhadap gugatan Bapak nanti bahwa akan juga di tingkat pengadilan negeri? Saya kira tidak semua hakim jelek. Semua hakim ada takutnya juga. Nomor satu takut sama Tuhan. Kalau dia nggak takut sama Tuhan lagi, dia bukan manusia. Saya rasa semua hakim pasti ada rasa ketakutan. Kalau ini dijolim, siapa yang dijolim, dia pasti akan adil. Termasuk ditekan sama atas semua, dia harus jalan. Saya percaya itu. Saya percaya kuasa Allah di atas segala-galanya. Karena saya benar, saya berjalan kebenaran, saya yakin kebenaran akan dibela oleh Tuhan. Tuhan akan meminta hakim. Benar? Ya. Terus? Dalam gugatan itu kan dari Kementerian Keuangan dengan jajarannya. Oh itu tergugat satu. Tergugat satu, Pak. Nah, tergugat dua. Saya gugat BI sama DQ. Tergugat satunya DQ. Tergugat duanya BI. Karena BI tidak menyerahkan jaminan, bahkan menghilangkan. Saya udah terus surat 3 kali BI, jadi jawab. Tidak ada jawabannya. Saya bilang 3 kali, surat terakhir. Apabila tidak dijawab, kami akan buat kegugatan secara perdata dan pidana. Sekarang berperdata dulu. Perdata gugatan pada hukum kan? Ya. Berumur hukum itu pidana. Saya enggak. Saya bilang tadi, jawab. Saya tidak mencari kesalahan, tidak menyalahkan orang. B yang sekarang, DP yang sekarang, nggak tahu apa. Tapi institusinya, masa saya dihadapkan sama orang yang udah mati? Banknya yang baru dengan BI, banknya baru di DP, bukan saya. Gitu loh. Dalam gugatan kepada tergugat 1 dan 2 itu yang dituntut apa, Pak, masing-masing? Kenapa dia melakukan tagihan sama saya? Kenapa dia menggerakkan? Saya pernah mengutang BLB, PKPS. Bank saya tidak terima uang 1 rupiah pun. Kenapa saya digugat? Saya pribadi. Kenapa harta pribadi saya dan keluarga disita? Nggak adil lah. Kalau PT ternyata berutang, ya PT. Kalau terbukti saya melakukan perbuatan hukum, ya silakan. Buktikan dulu saya. Apakah ada di satu lembar rekening saya? Apakah saya tanda tangan akta panen? Enggak.
Direktur ya. Yang menandatangani komisaris dan direktur. Yang menandatangani itu ada Kem dan direktur. Saya sibuk, saya nggak mungkin saya tahu. Saya tahunya urusan ini ada pengadilan. Kenapa Bang? Mungkin Satgas nggak tahu. Kalau saya itu sebenarnya nggak tahu dia. Dia mau rata aja semua obligor pengembang BLBI. Itu dia nggak tahu, saya itu sebenarnya nggak tahu. Kan waktu urus Satgas saya bingung Satgas. Loh, saya bilang saya bukan utang loh. Oh dia bilang kamu utang, nggak utang loh. Saya berutang. Pengadilan. Jangan ngomong utang, jangan ngomong obligor, jangan ngomong BLBI PKPS itu berjalan apa itu? Saya nggak termasuk salah satu dia. Saya cuman bukan saya. Bank cuma melakukan perjanjian jual membeli dengan jual beli promes. Sebenarnya promes saja itu cukup. Mereka minta lagi jaminan, saya kasih lagi jaminan, minta lagi saham. Nah, andaikan pusat asli, itu palsu, pasti asli, maka akta 46 berlaku. Artinya promes dan jaminan milik BI. Demikian pula 47 berlaku. Artinya telah terjadi gade saham. Maka pada saat para itu juga telah terjadi pemindahan hak dan kewajiban kepada BI. Karena itu apapun yang jadi tanggung jawab saya Bang Centes ada yang tanggung jawab BI. Mau berapa triliun BI yang tanggung jawab. Itu kalau 46 dilaksanakan. Kalau 46 nggak dilaksanakan, 46, 47 batal. Artinya BI harus mengalihkan promes, jaminan, dan saham. Sekarang pertanyaan, gimana akta 39? Itu urusan BI sama DPQ, bukan urusan saya. Urusan DPQ. Dia bilang BI, kenapa lo jual sama gua? Barang ada. Lo udah janji sama Centes. Dan kalau saya ajukan duit sama Centes, lo ngasih gua tagihan yang gak bener. Coba dong. DPQ BI. Yang saya harus apa sama saya? Yang berjanji kamu sama BI. DPQ sama BI. Kenapa saya kok campur? Saya dan bank saya nggak ada hubungan hukum dengan DPQ. Nggak ada hubungan hukum. Hubungan hukum saya dan bank saya hanya dengan BI. Gitu loh. Jadi bisa kan kalau mereka ada bank lain, mereka tanda tangan aku, mereka hubungan hukum dengan DPQ, ada hubungannya. Karena saya nggak ada hubungan dengan pihak lain, maka saya diadilin. Jadi hubungannya pengadilan. Kembali bahwa akan menggugat Kementerian Keuangan dan BI secara pribadi. Ya. Mungkin bisa dipertegas Pak, berapa kerugian secara pribadi yang dialami Bapak? Kemudian kalau kait-kaitnya dengan gugatan, seperti apa tuntutannya terhadap mereka Pak? Material sama material. Materialnya saya potensi kerugian saya atas akibat penyitaan dia, atas yang kita semuanya itu 2 triliun. Potensi saya dalam usaha, sebetulnya saya menghasilkan Cidaun itu, tanah itu ada 2 hektar, saya bikin ekoturism tahun, nggak ada sih bukan. Itu bisa menghasilkan saat ini mungkin 200 triliun. Kalau saya untung 10%, 10 triliun. Saya hitung 4 T, ya 6 T. Materialnya 6 T. Mulai materialnya, saya sendiri dizolimin 25 tahun di framing sebagai pengembang BLBI. Saya sakit, saya capek, mental, fisik, segala macam, uang, pengacara, mundar mandir ke kiri kanan, tak ternilai. Harga orang dizolimi 25 tahun tidak ternilai dengan uang. Mau berapapun saya ngomong terserah. Nyawa seorang sudah dinilai
dengan uang. Makanya saya, ya udahlah, saya terus 5 T aja. Total 11 T. Artinya dari Kementerian Keuangan atau Tanggung Renteng berdua. Tanggung Renteng. Terserah mau dikabulkan nggak dikabulkan terserah. Saya tahu pemerintah sekarang nggak punya duit, saya tahu. Tapi waktu saya punya duit, kenapa diambil duit saya? Oke, boleh nggak ada duit. Tapi ini jadi pelajaran. Saya nuntut, saya nggak terima duit. Bahkan saya ngasih jaminan, dan ngasih promise, ngasih saran. Artinya saya nggak punya utang. DP harus menyatakan saya nggak punya utang, bukan saya nggak punya utang lagi. Saya nggak punya utang. DP harus menyatakan, dia menghilangkan jaminan. Bayar pakai uang, kalau nggak ada jaminan pulangin. Itu saya pribadi yang gugat. Saya pribadi pegang saham, bukan Bank Sentris yang gugat. Saya pribadi menggugat DPU dan DI terhadap perbuatan hukum. Berapa sebenarnya kerugian Bank Sentris sendiri dari peristiwa ini? Lain lagi. Itu lagi. Kalau Bank Sentris itu one prestasi. Yang BI melakukan prestasi. Karena dia nggak bisa keuangan kan. Nah itu gugatan lain, gugatan. Gugatan 2. Perubahan hukum dan prestasi. Perubahan hukum adalah saya pribadi. Kalau bank, prestasi. Dia institusi dan institusi. Nah, itu bank lain lagi. Gugatan kedua. Akan menggugat juga rencananya. Yang kedua. Yang kedua itu nanti kedua satunya BI. Ini dulu. Capek. Jadi gini. Saya mau ngomong semua masyarakat semua. Orang Bank Negara itu enggak ada. Mau kalah mau menang enggak urusan. Artinya saya harus balik masyarakat. Saya bukan pengemplang. Saya dicolimin 25 tahun. Dicolimin mati. Untung masih hidup saya. Sebelum saya mati ini harus selesai. Sebelum mati. Yang sekarang menjabat enggak salah. BI, DPU nggak salah, nggak tahu apa. Mungkin BI itu bingung. Gimana jaminan nggak ada sama saya? Akta nggak ada sama saya. Ya itu salah mereka. Mereka cari tahu sendiri. Kalau nggak ada saya kasih tahu, dia ada saya. BUPN nggak tahu, saya kasih tahu deh BPN. BPN sudah tahu karena saya bilang dia terlibat, dia membuat. Yang bukan BPN kok. Lihat pengadilan. BPN lawan sentris, BPN itu BPN kan. Masa dia nggak tahu? Jadi, saya mau bilang ini pengalaman kita, pelajaran kita. Hati-hati bertindak. Karena bukan saya itu pelanggaran HAM. Saya zolimi itu pelanggaran HAM kan. Selama ini saya pesakitan, hari ini saya bukan pesakitan lagi, saya bukan mereka. Sama masyarakat, tidak semua yang disebut obligor tuh ada benar. Buktinya saya nggak terima duit, saya bukan obligor. 31 Desember 97 saya nggak bayar, saudara saya dulu nggak terima duit. Benar? Jadi lagi mungkin terakhir Pak, apa berarti Bapak masih percaya dengan proses hukum yang selama di Indonesia sampai saat ini, Pak? Saya percaya ada hakim yang jadi baik, ada hakim baik. Bagaimana saya bilang sama saya, apabila orang itu korupsi boleh dicetak, apabila orang itu tidak korupsi nggak boleh dicetak. Apabila dia korupsi anak-anaknya nggak boleh diganggu, karena ganggu akan menjadi masalah berbenar saja. Bagaimana ngomong itu? Jadi dia seorang hakim kan. Berarti hakim nggak semuanya buruk, nggak semua buruk. Ada juga, saya yakin, saya percaya masih banyak hakim bagus.